Nasib saya dulu tidak jauh berbeda dengan teman-teman saya. Tapi saya punya tekad bahwa apa yang saya lakukan bahwa apa yang akan saya lakukan ke depannya itu bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Fakta. Semua negara maju memiliki rasio entrepreneur terhadap jumlah penduduk harus di atas 5%. Dan fakta lagi, rasio entrepreneur Singapura sudah mencapai 7,2%. Rasio entrepreneur Jepang sudah mencapai 10% bahkan lebih. Bagaimana dengan Indonesia? Hanya 1,6%. Dan yang paling sedih lagi, di Indonesia itu hanya 0,8% dari total pengusaha itu yang di bawah 40%. Bayangkan, kalau ini tidak kita terus benerin negara kita, lambat laun kita akan menjadi penonton di negeri kita sendiri. Kita hanya menjadi buruh di tempat lahir kita. Kalau dari kita tidak merubah filosofi kita bahwa hidup ini harus memberikan manfaat untuk orang lain, yaitu menjadi pengusaha, kapan lagi? Mengapa kita menjadi pengusaha? Satu, budaya pegawai gaji besar. Bapak saya dulu itu pegawai negeri sipil golongan 2. Apa yang saya rasakan? Menurut saya, pegawai negeri sipil itu, PNS katanya, itu pegawai ngenes terus. Kenapa? Yang didapetin udah gajinya hanya segitu aja, buat bayar sekolah masih kurang, buat makan juga kurang. Yang ada apa? Bapak saya harus bekerja setelah beliau pulang kerja sore hari, harus jadi tukang kuli bangunan. Dan ibu saya harus bekerja menjadi buruh pabrik sambil beliau mengajarin saya dan kakak-kakak saya untuk belajar. Itu yang saya rasakan sedihnya menjadi seorang pegawai. Dan teman-teman di sini, terutama yang anak STAN, saya tidak bisa bicara karena anak-anak STAN ini sudah didoktrin bahwa kalian memang harus jadi pegawai negeri sipil. Saya tidak bisa bicara karena itu adalah pilihan. Dan alhamdulillah, dulu saya juga daftar di STAN tapi ditolak. Kalau saya diterima mungkin juga sama hasilnya kayak kalian. Terus kemudian pendidikan pekerja profesional dan orang tua. Filosofinya itu sejak zaman Belanda, kalau teman-teman ingat bahwa kita itu didoktrin zaman Belanda bahwa pegawai itu memiliki golongan yang lebih tinggi, istilahnya priayi dibandingkan dengan pengusaha. Kalau kalian masih belajar sejarah. Itulah yang menyebabkan mental dari bapak ibu kita dan sampai ke darah anak cucunya itu sama. Karena yang diajarkan dari kita, saya dulu masih ingat sekali waktu kecil. Dikasih tahu bapak ibu saya, nah kalau kamu nanti sudah dewasa, belajarlah yang baik dan bekerjalah yang baik. Tidak pernah orang tua kita ngajarin, nah kalau kamu sudah gede nanti, bikinlah bisnis sendiri. Betul nggak? Itulah yang kenapa menyebabkan Indonesia terus terpuruk. Dan kedepannya kalau kita tidak bisa merubah diri kita, lambat laun Indonesia akan dibeli oleh asing. Semuanya. Hari ini aja, kalau kalian tahu semua bank di Indonesia, lihat siapa yang punya lokal, bisa dia punya aja. Siapa lagi? Pertambangan, lihat semuanya yang gede tidak usah disebutkan. Kalau sampai hari ini kita tidak bisa merubah konsep itu, Indonesia 10 tahun lagi sampai UKM-UKM akan diserbu oleh asing. Itu tidak bisa dimungkini. Semua mau berinvestasi, semua mau menanamkan modal di Indonesia karena Indonesia punya market yang sangat besar. Bagaimana solusinya?
Aku Indonesia. Saya sudah bergerak sejak 2 tahun yang lalu dengan filosofi yang kita punya, dengan mental yang kita punya, dan dengan uang yang kita punya sendiri, tanpa dibumbui dengan materi politik, tanpa dibumbui oleh titipan orang kuasa yang saat ini berjaya, dan tanpa dipimpin oleh apapun juga. Kami sudah bergerak untuk memperbaiki bangsa ini. Kita akan menciptakan anak-anak yang muda yang memiliki karakter Pancasila, memiliki budaya, dan yang terakhir harus memiliki jiwa mental berwirausaha. Karena kedepannya, kalau Indonesia bisa menciptakan generasi baru, anak-anak muda yang bisa terus menjadi pengusaha, saya yakin 10 tahun lagi Indonesia akan lepas dari keterpurukan. Dan Indonesia pasti akan menjadi lebih jaya. Aku Indonesia adalah sebuah program yang dicanangkan khusus untuk anak-anak muda dari usia belia dengan tujuan untuk memperbarui generasi Indonesia yang berkarakter Pancasila, yang berbudaya, dan mental wirausaha. Saya cerita sedikit, kalau kalian punya adik-adik kecil, bayangkan, sekarang kita tidak pernah mendengarkan lagu anak-anak yang dulu kita dengarkan. Lagu anak-anak sekarang sudah punah. Yang ada itu sakitnya tuh. Saya pernah, anak saya yang sekarang baru 5 tahun, lomba tes menggambar di mall. Dia awalnya saya batasi untuk mendengarkan lagu-lagu orang dewasa. Dan setelah dia selesai mengerjakan tugasnya di lomba itu, di panggung, ada yang tampil nyanyi. Ayo adik-adik, maju semua yuk, kita nyanyi yuk. Lagunya apa? Sakitnya di sini. Dengan dia bergaya melengkak-lengkoknya badan, dan dia bergaya pakai rok pendek dan pakaian yang kelihatan dadanya. Tahu sudah? Itulah kebobrokan mental yang sampai saat ini tidak ada yang peduli. Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Indonesia harus dirubah dari kecil bertumbuh dewasa. Kalau kalian lihat anak-anak dewasa sekarang yang baru SMP, SMA, apa yang mereka lihat? Kalau tidak nonton film bokep, ya mereka tawuran. Mereka ada nggak yang memikirkan bagaimana saya besok? Bahkan ujian pun, kalau kalian lihat, itu juga ada jokinya. Sedih sekali. Karena mentalnya anak-anak Indonesia sudah bobrok dari kecil. Semua orang bobrok. Kita harus benerin. Kalau kita, bukan dari kita, siapa lagi? Target kita kemarin, ini sebenarnya ada satu slide yang kita harus sudah launch harusnya. 1 tahun yang lalu kita sudah launching lagu anak-anak dan kita sudah gratis ke seluruh Indonesia. Dengan biaya kita sendiri. Kemudian kita masuk ke anak SMK dan SMA, kita juga kasih bimbingan kewirausahaan dan mental Pancasila dan mental berbudaya Indonesia. Kalau dulu saya waktu kecil, saya masih ingat, saya masih bisa bermain congklak, saya masih bisa bermain gundu, saya masih bisa bermain banyak sekali, gubak sodor dan macam-macam. Sekarang hampir tidak ada. Hampir tidak. Padahal di situ bisa kita bayangkan kalau kita main itu nilai persaudaraan kita ada, nilai kebersamaan kita ada, dan nilai kerjasama itu ada. Sekarang semuanya individu, main iPad, main handphone, dan anak-anak kita justru kita batasi untuk main di luar karena banyaknya kejahatan yang ada di luar. Itulah yang bisa menciptakan generasi dari kecil itu bisa masalah sampai ke depannya. Naik berikutnya dari SMK, SMA kita naik ke mahasiswa. Sama hal yang kita lakukan. Kemarin juga kita sudah turun di Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang. Pesertanya di atas 1.000 orang. Dan itu responnya luar biasa. Karena kebetulan saya biasa datang ke kampus itu dengan model talk show. Jadi itu lebih memanfaatkan waktu untuk saling tanya jawab. Kemudian kita juga develop UKM-UKM yang ada di Indonesia.
Kebetulan kita bekerja sama dengan salah satu UKM yang terbesar, asosiasi yang terbesar UKM di Indonesia. Itu namanya Tangan di Atas Community. Di situ dia punya 22.000 UKM yang tersebar di 52 kota. Semoga saja ikhtiar yang kita lakukan kali ini memberikan manfaat untuk kita sendiri dan untuk bangsa kita. Ini yang kita lakukan sejak 2013. Kita bergerilya mengunjungi sekolah-sekolah dan kampus. Dan mulai tahun 2015, Aku Indonesia, saya dan teman-teman akan berinvestasi cukup besar, di mana kita akan menciptakan UKM Development Center yang tersebar minimal saat ini akan investasi di 5 kota: Jakarta, Jabodetabek, Semarang, Jogja, Bali, dan Bandung. Apa yang saya ajarkan di sana? Saya ajarkan mereka training, saya ajarkan mereka workshop dan co-working space, di mana dari bisnis yang tidak tahu sama sekali. Dulu saya juga bukan siapa-siapa. Saya akan ajarkan bagaimana kalian akan belajar bisnis dari nol. Dari tidak bisa membuat usaha akan saya ajarin di situ bagaimana panduan untuk membuat usaha. Dari situ juga saya siapkan networking yang sudah kita punya, kita kumpulkan di situ. Dari situ juga, tatkala kalian sudah punya bisnis, kita ajarkan yang namanya ilmu akuntansi, kita ajarkan yang namanya ilmu marketing, kita ajarkan yang namanya law firm atau legal, kita ajarkan dengan semua ilmu yang berhubungan dengan bisnis. Dan kalian tidak sendiri. Kalian akan bertemu dengan ribuan orang yang sama. Dari bisnis mikro naik menjadi small, naik menjadi medium, dan insya Allah akan mengikuti jejak saya untuk bisa menjadi public company. Ini target saya yang tadi, Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Bali. 2016 target saya akan merambah ke 20 kota. 2017 akan di 100 kota. Dan yang terakhir, Aku Indonesia akan selalu ada conference setiap tahun, dan ini bekerjasama dengan UKM-UKM yang ada di seluruh Indonesia. Salah satunya, kalau teman-teman nanti ada waktu, kita juga akan adakan Indonesia Maritim Festival. Di situ akan saya kumpulkan UKM-UKM yang ada di Indonesia untuk menjual hasil-hasil mereka, beserta nanti kita juga kerjasama dengan pemerintah, kita juga bekerjasama dengan TNI. Kita akan dinner di atas kapal perang TNI. Terus kita juga akan di situ ajarkan bisnis juga, karena kita juga banyak speaker-speaker yang berhubungan dengan bisnis. Jadi berharap di sana teman-teman juga bisa belajar banyak. Itu sekilas yang saya bisa paparkan di sini. Sekali lagi, harapan saya pribadi dan harapan teman-teman yang ada di sana, bahwa hari ini kita harus berubah. Hari ini kita harus punya niat bahwa kita harus bisa merubah bangsa ini. Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Terima kasih. Terima kasih Mas Wicaksono. Sekarang perkenalkan oleh Yuli Trian